COVID 2019. Halo, ketemu lagi dengan Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Pagi-pagi siaran. Dan pagi ini suasana cerah banget, panasnya oke, jalanan sepi. Hari ini persis di ganjil genap kebetulan ditiadakan. Dan akhirnya gue bisa nge-podcast lagi karena rindu, kangen. Ada beberapa hal yang bisa gue sharingin untuk pagi ini terkait dengan wabah corona, karena hati gue sebenarnya risau sih sebenarnya ya. Jadi gue dengar juga ada yang di sini gue baca di Instagram, gue nulis sesuatu ya, postingan bahwa apakah lo kerja dari rumah terus kemudian kena unpaid ya, atau gajinya kepotong, bukan dipotong 30%, tapi ada juga yang gue dengar gajinya cuma dapatnya 30%, dan itu ngenes banget ya. Ada satu perusahaan lagi viral di WhatsApp, beredar di WhatsApp ya, hashtag beredar di WhatsApp, bahwa ada karyawan cuma digaji, karyawannya jumlahnya banyak tapi digajinya cuma 30%, dan kita belum tahu prediksi untuk bulan depannya bagaimana. Dan ini tantangan yang gak mudah banget ya. Maka terkait masalah ini satu dulu. Solusinya apa untuk saat ini, jangka saat ini terkait dengan wabah corona ya. Pertama, saatnya kita pindah ke online deh. Kita berusaha cari cara gimana cari tambahan kita di online ya. Lo bisa gabung di Event Global, lo bisa jadi guru bahasa Inggris, translate, lo bisa di situ juga bisa jadi pengamat sosial media, evaluator, website evaluator. Kalau internet lo kencang, dan pasti lo punya segala cara. Kedua, gue usul, kalau lo sekarang lagi terdesak banget, nggak punya keuangan gara-gara dampak COVID ini, maka lo bisa juga aset-aset penting lo catat dulu. Aset-aset penting lo catat. Terus kemudian habis itu lo coba jual aja di Tokopedia atau Bukalapak ya. Aset-aset yang berharga yang masih bisa lo jual untuk ngidupin lo 3 bulan, 4 bulan ke depan. Karena juga simpang siur juga, ada yang nanti bulan Mei udah selesai COVID-nya, ada yang bilang dampaknya bisa sampai bulan Agustus COVID-nya, jadi nggak mudah juga. Ada juga yang beberapa temen, khususnya ada satu temen juga yang akhirnya jualan sambal keripik karena istrinya juga kena PHK ya. Jadi ini bukan hal yang mudah. Terus juga kalau gua ngusulinnya cara untuk menangani dampak COVID untuk saat ini ya, kita lagi di rumah, kerjain lah survei online ya, pakai HP. Udah ada, tinggal linknya udah ada. Nanti kalau misalnya lo masih bingung, lo WA gue aja di podcast ini gue udah kasih nomor HP gue. Jadi lo bisa kerjain mana survei online yang mesti dikerjain. Banyak yang nanya, bisa nggak kalau per bulan itu 6 jutaan lah dapatnya. Nggak bisa, nggak akan secepat itu juga. Tapi insya Allah kalau misalnya lo kerjain jadi survei online di perusahaan survei, dan lo daftar semua di situ, dan banyak yang lo daftar, semakin banyak potensi lo daftar, maka lo bisa dapat kesempatan untuk dapat juga survei online semakin banyak. Tapi sekali lagi, semua faktornya adalah faktor internet, dan bukan hal yang mudah juga saat ini karena semua orang lagi tinggi-tingginya gara-gara dampak COVID ini, semua lagi tinggi banget pakai internet. So bisa juga kalau lo make, misalnya lo beralih untuk sementara profesinya, karena juga lo lagi di rumah work from home, lo bikin banyak video deh. Bikin banyak video apa aja, karena kadang misalnya ya, contoh ya, anak lo juga suruh bikin video, terus kemudian suruh bikin, akhirnya taruh di YouTube ya. Ada yang ngeluh, wah harus ditaruh di YouTube. Jangan ngeluh, bahkan itu menjadi kesempatan besar. Kalau misalnya itu YouTube-nya diisi terus, maka kesempatan besar, apalagi kasih hashtag misalnya COVID-19 atau itu, maka bisa dampak besar nanti ke depannya.
anak udah dilatih punya YouTube sendiri, bisa jadi YouTuber nanti buat masa depannya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Nah gitu ya itu. Dan yang terakhir, gue selalu aneh juga nih ya, kita lagi dampak covid kayak gini, pasar modal tuh ya jalan terus gitu, nggak kayak tutup kayak mall ya, kayak kantor yang tutup gitu. Pasar modal jalan, ada naik, ada bearish, ada bullish. Dan sebenarnya kalau orang Indonesia tuh pada pinter di pasar modal tuh, jadi saat lagi kayak gini covid gini ya di rumah work from home, terus kemudian mereka main di pasar modal ya, jadi mengambil keuntungan, mengambil dividen, mengambil capital gain ya. Jadi sayangnya nggak semudah pas lagi dampak covid gini pada stres juga cari duit. Bagaimana caranya? Kalau baru masuknya saat ini di pasar modal dan nggak punya basicnya ya, tantangannya ya di situ jadi sulit. Nah malah kalau misalnya kerumitannya kalau di pasar modal cuma satu, kalau lu nggak punya basic, itu hal yang jadi sulit ya. Jadi bukan hal yang mudah juga. So gue akhirin podcast gue hari ini. Gue cuma mau bilang begini, dampak covid ini pasti akan berlalu. Stay healthy untuk semuanya. Ikuti aturan ikutin aturan pemerintah, apa yang mereka minta. Kita jaga jarak, kita karena kita punya keluarga, kita nggak mau sesuatu terjadi untuk diri kita. Tapi juga di sisi lain, karena dampak covid ini banyak yang kena PHK, banyak yang dirumahkan. So manusia, gue cuman bilang manusia itu harus berusaha dengan hati dan akal budi. Jangan merengek terus sama Tuhan minta lu harus kabulin doa gue, bukan. Tapi manusia juga harus berusaha punya dengan segala ide, karena dia punya akal budi yang luar biasa dan punya hati yang luar biasa, maka Tuhan pasti merestui. So demikian dari gue siaran pagi ini di Jurnal Lembu Tambun, di Jurnal Lembu pagi-pagi siaran. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye.